Dalam beberapa bulan terakhir ini, Indonesia berada pada kondisi yang tidak baik-baik saja. Salah satu penyebabnya adalah sebuah pandemi yang saat ini kita kenal dengan COVID-19. COVID-19 merupakan satu jenis baru dari coronavirus yang menyerang tanpa mengenal usia, baik dari bayi hingga lansia. Dalam beberapa kasus, virus ini menyebabkan gejala infeksi pernafasan ringan seperti flu. Selain itu juga dapat menyebabkan infeksi pernafasan berat seperti infeksi paru-paru. Berbicara tentang sejarah Islam, pada masa sejarah Islam juga terdapat wabah yang dalam Islam dikenal dengan ta'un. Dikutip dalam sebuah buku Bazlul Ma'un fil Fadli Ta'un milik Ibnu Hajar al-Asqalani menyebutkan bahwa wabah ta'un terkenal yang merenggut paling banyak korban jiwa dalam perjalanan umat Islam diantaranya ta'un Syirwai yang merebak di beberapa kota pada zaman Rasulullah. Berikutnya ada ta'un Ammawas. Ta'un ini terjadi di negeri Syam pada masa Khalifah Umar bin Khattab pada 17 Hijriah. Wabah ini memakan 25.000 korban jiwa, termasuk beberapa sahabat terkemuka di dalamnya. Pada kasusnya, virus ini menyebar melalui droplet dari hidung atau mulut pada saat batuk atau bersin. Droplet tersebut kemudian jatuh pada benda sekitarnya. Kemudian, apabila terdapat orang yang menyentuh benda tersebut, lalu orang tersebut menyentuh mata, hidung, atau mulut, maka seorang tersebut dapat terinfeksi. Dan, atau juga, virus ini bisa menyebar melalui droplet orang yang terinfeksi, yang tidak sengaja terhirup oleh manusia. Dikutip dari Organisasi Kesehatan Dunia WHO, dari 56.000 pasien menunjukkan 6% memiliki gejala kritis seperti gangguan paru-paru, septic shock hingga risiko kematian. 14% mengalami gejala berat seperti kesulitan bernapas dan sesak napas. 80% lainnya mengalami gejala ringan seperti demam dan batuk. Bukan hanya Indonesia yang sedang mengalami masalah serupa. Dengan penyebarannya yang cepat, virus ini menjadi masalah global yang hampir dialami seluruh dunia. Sebagai seorang muslim yang baik, ada kalanya setiap kejadian terdapat hikmah tersendiri yang dapat kita petik, yang bisa menjadi pemacu untuk menjadi lebih baik ke depannya. Dalam bahasa umum, hikmah dipahami sebagai kebijaksanaan atau bijaksana. Dan di dalam Al-Quran, istilah hikmah merupakan langsung dan asli dari Al-Quran yang disebut sebanyak 20 kali. Makna praktis yang bisa kita ambil adalah bagaimana kita senantiasa mampu mengambil pelajaran dari setiap peristiwa yang mengitari kehidupan, sekaligus mengambil ibrah atau pelajaran dari kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Dengan demikian, perubahan mindset dan perilaku bisa secara perlahan mampu untuk diupayakan. Di dalam Al-Quran, Allah telah berfirman, Allah menganugerahkan hikmah kepada siapa yang dihendakinya. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakal lah yang dapat mengambil pelajaran. Quran Surah Al-Baqarah ayat 269. Berikut kami rangkum hikmah yang dapat kita petik pada masa pandemi corona ini. Di antaranya, memacu diri untuk lebih bersabar dalam berbagai kondisi. Pandemi corona bukan saja menyerang dari sisi kesehatan, namun juga menyerang hampir seluruh aspek kehidupan, mulai dari bisnis, pekerjaan, kegiatan keagamaan,
hingga kondisi perekonomian negara yang tidak menentu. Tentu dalam kondisi global seperti saat ini, setiap orang sangat merasa terpukul dengan berbagai permasalahannya. Ada yang tidak dapat bertemu keluarga, ada juga yang kehilangan pekerjaannya. Namun, dari beban-beban tersebutlah mengajarkan kita apa arti kesabaran. Hingga setelah beban-beban tersebut berakhir, kita terdidik menjadi orang-orang yang lebih bersabar dalam menghadapi keadaan. Berikutnya, masyarakat lebih peduli terhadap kesehatan diri sendiri. Sejak munculnya virus ini, masyarakat secara global lebih memperhatikan kebersihan. Salah satunya yaitu rajin mencuci tangan menggunakan sabun. Jelas terlihat saat ini di mana wastafel portable sudah mudah kita jumpai dari perkampungan, perkotaan, masjid, hingga rumah-rumah sudah menyediakan. Berikutnya, kepedulian sosial meningkat. Dengan anjloknya perekonomian Indonesia saat ini, ditambah lagi nasib pekerja harian yang sudah tidak dapat lagi bekerja, membuat berbagai kalangan bersemarak untuk mengumpulkan dan memberikan donasi. Mulai dari public figure hingga organisasi-organisasi Islam, di antaranya ada organisasi Islam Muhammadiyah. Di antara bantuan sosial yang dilakukan oleh organisasi Islam Muhammadiyah, organisasi Islam Muhammadiyah sendiri dengan tanggap membentuk Muhammadiyah Covid Command Center pada Kamis 5 Maret 2020. Dengan berkoordinasi dengan Majelis Kesehatan Umum dan Muhammadiyah Disaster Management Center, sampai saat berita ini diumumkan, telah menyiagakan tim dan 20 rumah sakit untuk hadapi corona dan bisa saja bertambah jumlahnya. Dalam rilis pada laman media sosial Perserikatan Muhammadiyah update per 28 April pada pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, respon Muhammadiyah melalui Muhammadiyah Covid Command Center dalam penanganan wabah COVID-19 diantaranya penerima manfaat respon COVID 30 perguruan tinggi Muhammadiyah Indonesia dengan total pengeluaran dana Rp26.211.162.863 dengan total penerima manfaat 304.371 jiwa. Terdapat 71 rumah sakit Muhammadiyah Indonesia yang melayani pasien COVID-19 menyebar di seluruh Indonesia, dan bantuan sosial dalam bentuk pembagian sembako dengan total nasional 141.583 paket dengan tambahan 57.475 paket serta pusat sebanyak 6.100 paket. Dan banyak juga perguruan tinggi Muhammadiyah selain Aisyah ikut turut serta dalam kegiatan ini. Di antaranya, Universitas Ahmad Dahlan yang aktif membagikan bantuan sosial dan takjil gratis kepada teman-teman mahasiswa yang terhalang mudik. Dan di luar negeri, Lajismu juga turut serta menyemarakkan kepedulian sosial dengan membagikan masker gratis di Taiwan. Tidak hanya organisasi Islam saja, public figure pun ikut turut serta dalam kegiatan ini. Salah satunya konser amal dari rumah yang dilakukan oleh Didi Kempot yang berhasil mengumpulkan donasi sebesar 7,6 miliar. Berikutnya dapat mempererat hubungan keluarga. Stay at home yang ada pada saat ini merupakan kesempatan bagi keluarga bisa bersama kembali, kata Child Protection Specialist UNICEF Indonesia, Astrid Gonzaga Dinisio dalam konferensi pers di Geraha Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Momentum-momentum ini memang sangat sulit dilakukan oleh masyarakat perkotaan. Selanjutnya, meningkatkan kreativitas. Selama pandemi ini, sudah banyak ide-ide bermunculan, mulai dari membuat hand sanitizer, masker, hingga membuat alat sterilisasi. Serta banyak juga challenge membuat masakan yang viral di media sosial. Akhirnya, bermacam ujian itu hakikatnya adalah hamparan pemberian. Datangnya cobaan tak hanya meniscayakan kesabaran, tapi juga syukur, karena di balik syukur ada karunia yang hendak diberikan Allah. Boleh jadi seseorang akan mendapatkan pengalaman batin dalam penderitaan.
saat ia tak bisa mendapatkan dalam puasanya dan sholatnya. Pengalaman batin saat diuji adalah cara Allah untuk menarik manusia lebih dekat lagi kepadanya. Bukan hanya dalam keadaan saat beribadah saja, tapi juga saat mengalami kerugian dan musibah. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya apabila dia menghendaki sesuatu, hanyalah berkata kepadanya jadilah, maka jadilah ia. Quran Surah Yasin ayat 82.